Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STE Surakarta yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Dan pada sesi ini kita telah masuk ke sesi ke-8 dan kita untuk topiknya untuk yang akan kita diskusikan adalah terkait strategi penghematan pajak melalui pemilihan bentuk usaha. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk usaha. Di sini mengutip dari Zain tahun 2003, antara lain adalah yang pertama, bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan orang pribadi dengan tarif pajak penghasilan badan. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan secara berganda baik atas laba bruto usaha maupun penghasilan dari pembagian keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya. Yang ketiga, kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan lebih kecil atau besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. Yang keempat, adanya ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto atau kompensasi kerugian dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. Kelima, kemungkinan penjualan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi laba pajak atas penghasilan pribadi. Dan keenam, liberalisasi ketentuan yang mengatur fringe benefit atau natura dan atau payment in kind. Nah, di sini untuk bentuk usaha yang akan kita diskusikan di sini terkait yang pertama adalah usaha perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaan. Dasar hukum pendirian PT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Berdasarkan akta notaris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, diperlukan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Tanggung jawab perusahaan dibebankan kepada direksi, bukan pemegang saham. Wajib pajak diwakili oleh pengurus yang bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang. Dan pengenaan pajak penghasilan pada level net income atau penghasilan bersih sebelum pembagian dividen perusahaan kepada pemegang saham. Nah, di sini ada ilustrasi perhitungan pajak perseroan atau PT di sini dapat dilihat di screen. Nah, di sini peredaran usaha tahun 2013 senilai 60 miliar. Kemudian ada harga pokok penjualan 58 miliar 800 juta rupiah. Kemudian diperoleh laba kotor yaitu 1 miliar 200 juta rupiah. Kemudian ada beban operasional ada sebesar 500 juta rupiah. Laba bersih sebelum pajak diperoleh 700 juta rupiah. Kemudian PPh badan dengan tarif 25% di sini setelah yang diberlakukan setelah tahun 2009 yaitu tarif 25%. Jadi diperoleh nilainya PPh badan 175 juta rupiah. 25% dikali angka 700 juta rupiah. Kemudian laba bersih setelah pajak diperoleh angka 525 juta rupiah. Nah, pada saat
penghasilan ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut akan dikenakan PPh final untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 10% ya. Jadi tarif untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi di sini sebagai pemegang saham adalah 10%. Nah, di sini tarif 10% dan laba bersih, ilustrasinya adalah laba bersih sebelum pajak 700 juta rupiah diperoleh dari sini ya, di kolom di atas ini. Kemudian PPh badannya 25%, diperoleh angka 175 juta rupiah. Laba bersih setelah pajak diperoleh angka 525 juta rupiah. Nah, untuk PPh atas dividen yang diterima oleh orang pribadi sifatnya final, maka tarifnya 10% dari 525 juta rupiah, maka diperoleh angka 52 juta 500 ribu rupiah. Maka return atau keuntungan yang diterima dividen pemegang saham adalah selisih dari angka 525 juta dengan 52 juta 500 adalah 472 juta 500 ribu rupiah. Maka persentase beban pajak atau total tax per net income diperoleh angka 32,5%, yaitu dari angka pajak PPh atas dividen itu 52 juta 500 ribu rupiah ditambah dengan 175 juta rupiah, 175 juta rupiah dibagi dengan angka net income. Nah, di sini 525 juta rupiah, maka diperoleh persentasenya adalah 32,5%. Demikian investor WP orang pribadi akan terbebani pajak keuntungan yang diperoleh dari badan usaha PT sebesar 32,5%. Jadi ini adalah estimasi perhitungan jika dalam strategi pemilihan bentuk usaha itu WPOP itu menggunakan di bawah PT perseroan terbatas. Maka di sini kalkulasinya adalah dapat 32,5% atas beban pajaknya. Kemudian bentuk usaha yang berikutnya adalah usaha persekutuan atau berbentuk CV, firma, dan kongsi. Persekutuan perdata, firma, dan CV tidak termasuk kategori sebagai badan hukum. Pendirian firma maupun CV didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Usaha persekutuan mengacu pada KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Ketentuan Umum Hukum Perdata dengan pasal 1618 dan 1320 untuk KUH Perdata dan pasal 22 KUHD. Perbedaan antara persekutuan dengan PT terletak pada tanggung jawab peseronya atau shareholder, yaitu apabila CV mempunyai banyak hutang sehingga jatuh pailit dan apabila aset CV tidak mencukupi untuk pelunasan hutangnya, maka harta benda pesero pengurus dapat digunakan untuk melunasi utang perusahaan. Nah, di sini kategori pesero aktif ya. Sebaliknya, aset para pesero pasif tidak dapat diganggu gugat. Pengaturan pajak untuk CV diatur pada pasal 6 dan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Nah, pengenaan pajak pada CV berbeda dengan PT, di mana untuk pengenaan pajak pada CV hanya dikenakan sekali pada level net income perusahaan atau laba bersih di perusahaan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh, yaitu yang dikecualikan dari objek pajak, yakni bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,
firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Nah, ilustrasi untuk perhitungan pajak firma atau CV dapat digambarkan sebagai berikut. Peredaran usaha tahun 2013 senilai 60 miliar rupiah. Kemudian harga pokok penjualan senilai 58 miliar 800 juta. Laba kotor yang diperoleh adalah 1 miliar 200 juta. Kemudian beban operasional senilai 500 juta. Laba bersih sebelum pajak ada di angka 700 juta. Kemudian BPH badan dengan tarif 25% diperoleh 175 juta. Laba bersih setelah pajak diperoleh angka 525 juta. Nah, penghasilan ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen. Maka penghitungannya, kita ambilkan angka dari atas ini 700 juta ini sebagai laba bersih sebelum pajak. Kemudian PPH badan dengan tarif 25% itu diperoleh angka 175 juta. Kemudian laba bersih setelah pajak diperoleh 525 juta. Nah, pajak atas dividen di sini memang seperti di penjelasan sebelumnya itu tidak dikenakan untuk level persekutuan sehingga 0. Kemudian return atau keuntungan yang diterima oleh shareholder itu atau si pesero itu 525 juta, sehingga persentase beban pajak yaitu diperoleh dari total total pajak dibagi dengan laba bersih didapatkan angka 25% gitu. Jadi di sini pajak yang dikenakan hanya di level PPH badan senilai 175 juta. Ya. Nah, dari ilustrasi di atas, investor akan terbebani pajak yang diperoleh dari badan usaha dalam bentuk firma atau CV sebesar 25%, sedangkan pada kasus sebelumnya untuk beban pajak PT adalah 32,5%. Nominal keuntungan atau return yang diberikan kepada pemegang saham adalah lebih besar yang diterima oleh persekutuan. Ya, senilai berapa? 525 juta dibandingkan pemegang sahamnya di perseroan terbatas tadi ya, yaitu berapa? 472,5 juta rupiah. Kemudian untuk bentuk usaha berikutnya adalah usaha perseorangan. Perbedaan dalam menghitung pajak usaha antara pajak perseorangan dengan pajak perseroan atau perusahaan antara lain, dalam penghitungan pajak perseorangan ada beberapa faktor pengurang seperti penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan biaya jabatan. Yang dalam perhitungan pajak perseroan faktor tersebut tidak ada dalam ketentuannya. Terdapat pembedaan tax rate dan lapisan penghasilan kena pajak antara PPH orang pribadi dengan PPH badan, di mana PPH orang pribadi menggunakan tarif progresif dari lapis tarif 5% hingga lapisan maksimum 30%. Sedangkan PPH badan menggunakan tarif tunggal 25% sejak awal tahun 2010. Bentuk badan usaha perseorangan dapat berupa rumah makan, usaha dagang atau UD, kedai, restoran, waralaba, dan lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ilustrasi perhitungan di usaha perseorangan yang mana perhitungan beban pajak yang harus ditanggung oleh investor WPOP antara lain. Nah, untuk peredaran usaha tahun 2011 itu senilai 60 miliar. Kemudian harga pokok penjualan di angka 58 miliar 800 juta. Laba kotor yang diperoleh adalah 1 miliar 200 juta. Kemudian beban operasional senilai 500 juta. Kemudian laba bersih sebelum pajak diperoleh di angka 700 juta. PTKP di sini asumsi K3 kawin dengan tanggungan 3 di tahun 2011. Jadi di tahun 2011 ini saya ambil contoh di tahun itu, di mana untuk PTKP untuk diri sendiri senilai 24.300.000. Kemudian ditambah status kawin dan 3 tanggungan, berarti ada 4
4 dikali perbagiannya adalah 2.025.000, sehingga ketemu di angka 32.400.000. Nah, diperoleh penghasilan kena pajaknya 667.600.000. Kemudian di sini ada PPh pasal 21-nya. Jadi ini diibaratkan adalah usaha perseorangan ini dia sebagai pemiliknya atau ownernya, sehingga harus memotong PPh pasal 21 bagi karyawan yang di bawahnya, bekerja di bawahnya atas penghasilan diperoleh, sehingga diperoleh dengan angka 145.280.000. Nah, kemudian ilustrasi saat penghasilan ditransfer ke pemegang saham sebagai dividen, maka atas pembagian tersebut tidak akan dikenakan pajak lagi. Nah, di sini laba bersih sebelum pajak diperoleh angka 700 juta. Kemudian di angka ini ada PPh 21-nya adalah 145.280.000. Diperoleh laba bersih setelah pajak adalah 554.720.000. Kemudian pajak atas dividen adalah tidak ada, jadi sehingga 0. Kemudian return atau hasil nominal keuntungan yang diterima oleh shareholder 554.720.000. Dan persentase beban pajak yaitu dari total tax dibagi net income, jadi diperoleh di pajak di 145.280 dibagi 700 juta, diperoleh persentasenya 20,75%. Nah, sebagai perbandingan atau komparasi, beban pajak yang harus ditanggung oleh investor dari ketiga entitas bisnis tersebut antara lain, nah di sini ada PT, persekutuan yang berbentuk firma dan CV, dan perseorangan atau orang pribadi. Dari laba bersih sama di angka 700 juta, kemudian beban pajaknya yang akan membedakan dari ketiganya, di mana PT 227.500.000, kemudian persekutuan itu 175 juta, dan di perseorangan adalah di angka 145.280, sehingga persentase beban pajaknya diperoleh masing-masing untuk PT 32,5%, persekutuan 25%, dan perseorangan di angka 20,75%. Kesimpulan yang dapat ditarik dari komparasi di atas adalah yang pertama, beban yang ditanggung investor melalui persekutuan lebih kecil daripada usaha berbentuk PT. Yang kedua, bisnis perseorangan dapat memberikan tingkat efisiensi pajak yang jauh lebih besar daripada bentuk badan usaha lainnya. Dan yang ketiga, pemilihan salah satu entitas bisnis yang dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan para investor untuk meminimumkan beban pajak. Namun, aspek pajak bukan satu-satunya pertimbangan utama dalam bisnis. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk sesi perkuliahan di pertemuan ke-8 ini. Semoga dapat dipahami dan kita lanjutkan dalam kasus diskusi online apabila masih ada pertanyaan. Dan saya ucapkan untuk teman-teman tetap semangat selalu dalam belajar dan lakukan hal positif selama baik pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.